Selamat pagi guys semua, kembali lagi ke channel kita Budens Billionaire. Dan saya Andra, dan salam bahagia, salam sejahtera. Oke, hari ini kayaknya cerah banget ya hari-hari ini. Kayaknya hari ini luar biasa, banyak sekali yang hal-hal baik dalam kehidupan kita terus datang. Dan semoga di kehidupan kalian juga selalu datang kebaikan-kebaikan. Oke, jangan lupa tersenyum. Kita harus tetap tersenyum untuk menjaga kepositifan dalam kehidupan kita. Oke, mungkin gue hari ini akan membahas tentang reinkarnasi. Ya, jadi mungkin beberapa channel-channel YouTube mungkin membahas tentang reinkarnasi secara detail. Mungkin gue akan membahas sedikit tentang reinkarnasi menurut dan yang itu yang saya alami sendiri, dan semoga ini bisa bermanfaat menambah pengetahuan teman-teman semua tentang reinkarnasi itu sendiri. Jadi gue pernah tuh beberapa waktu mengalami yang namanya déjà vu. Nah, déjà vu sendiri ini dia punya keterkaitan dengan yang namanya reinkarnasi. Kenapa gue bilang déjà vu itu bisa dibilang terkait dengan reinkarnasi? Karena déjà vu itu pengalaman di mana kita seperti pernah duduk di suatu tempat atau berada di suatu tempat, dan kita seperti pernah mengalami atau pernah sampai di tempat itu gitu loh. Tapi secara sadar kita itu tidak pernah duduk di situ gitu loh. Nah, ini ada terikatannya dengan hubungan reinkarnasi. Nah, menurut saya reinkarnasi itu adalah perpindahan jiwa dari yang tugas misi jiwa yang belum selesai akan diselesaikan di tempat yang berbeda gitu loh. Nah, contoh mungkin ya, pernah nggak kita berpikir begini, dulu apakah kita ini memang benar-benar hidup atau hidup yang keberapa kali? Bahkan di setiap ayat-ayat ada beberapa ayat yang mengatakan bahwa kamu akan hidup dan mati lagi. Dan kita udah berapa kali hidup, dan disitulah reinkarnasi itu sepertinya reinkarnasi itu ada gitu, karena dari ayat-ayat yang mengatakan bahwa pernyataan-pernyataan, statement-statement itu membuat saya menjadi gue lebih aware tentang reinkarnasi itu. Dan dari sebagian agama-agama yang mempercayai reinkarnasi, dan sebenarnya semua itu keterkaitan dalam setiap agama. Dan ketika kita benar-benar mendalami tentang reinkarnasi sendiri itu, dan itu bisa ada sering di kejadian nyata kita. Dan gue cerita sedikit tentang pengalaman gue. Mungkin dari sebagian teman-teman pernah ngerasain hal yang sama ya. Pernah ngerasain hal yang sama ketika lu kayak berada di suatu tempat, dan suatu tempat itu seperti kayak kita, gue pernah kesini nih, gue pernah ngalamin di sini. Tiba-tiba tuh ada di dalam otak kita tuh kayak mengatakan bahwa gue pernah berada di sini. Nah, kan kalian pernah ngerasain hal yang seperti itu nggak? Mungkin kalau kalian pernah ngerasain hal yang sama, komen-komen aja guys. Kita bisa sharing-sharing ya kan. Nah, kejadian itu sangat-sangat ibaratnya membingungkan. Padahal kita belum pernah ke tempat itu, tapi kita seakan-akan merasakan bahwa kita pernah loh berada di tempat ini gitu kan. Nah, disitulah timbul pertanyaan, sebenarnya ayat-ayat yang disampaikan oleh orang-orang terdahulu tentang reinkarnasi, dan itu mungkin benar gitu loh, karena dari beberapa ayat yang saya baca juga, ayat itu mengatakan bahwa kita akan hidup
dimatikan lagi dan hidup. Berarti ada sesuatu yang kenapa kita dimatikan dan dihidupkan lagi gitu kan. Dan disitulah saya berpikir apa sih sebenarnya eh, tentang apa ya ini semua gitu loh. Apakah kita ada tugas jiwa yang harus kita selesaikan agar kita bisa benar-benar kembali kepada pencipta itu sendiri. Nah, jadi dari situ saya mempelajari dan gue mempelajari hal-hal itu dan gue mengalami, gue mengalami kayak sesuatu mimpi itu tuh sangat membingungkan dan mimpi itu nggak biasa bagi gue gitu. Mimpi itu gimana gue masuk ke dalam masa lalu dan mungkin nggak tahu ya teman-teman pernah mengalami mimpi-mimpi yang seperti itu kan. Gue masuk ke masa lalu dan gue tuh berada di tubuh yang berbeda. Tapi gue melihat sesuatu itu ada di dalam bentuk gambaran nyata gitu loh. Gue mengalamin pada saat itu gue di posisi ini dan ya tapi dengan tubuh yang berbeda dan di situ gue akhirnya percaya mungkin bahwa reinkarnasi itu ada dan ayat-ayat yang mengatakan reinkarnasi menjelaskan seakan-akan reinkarnasi itu memang benar ada dan ketika kita benar-benar mengalami pada saat disitulah kita benar-benar percaya bahwa ternyata reinkarnasi itu benar ada gitu loh dan tubuh kita yang sekarang ini adalah tubuh baru yang mungkin untuk menyelesaikan misi jiwa kita sebelum-belumnya gitu. Misi jiwa kita yang belum selesai di masa lalu kita dengan tubuh yang baru sekarang masuk di dalam tubuh yang sekarang dan untuk menyelesaikan misi jiwa sampai kita akhirnya kembali kepada pencipta kita gitu. Nah, dulu gue cerita sedikit, gue nggak pernah berani buat video-video seperti ini ya. Dulu kehidupan gue tuh ya hura dan bla 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 lah. Tapi dari sini gue tuh selalu mendalami itu dari pengalaman di sisi luar gue, di sisi dalam gue dan akhirnya gue menemukan sesuatu yaitu yang gue bilang reinkarnasi. Dan reinkarnasi itu dan nggak sedikit orang yang mengalami tentang deja vu itu. Ya gue pernah gue pernah ngalamin atau misalnya gue pernah ketemu orang ini atau gue pernah berada di tempat ini dan banyak gue pernah beberapa menemui orang-orang tersebut dan di situ meyakinkan gue bahwa reinkarnasi itu benar ada dan apakah kita hidup sekarang setelah kita mati, apakah benar-benar kita mati? Itu pertanyaan gue sampai sekarang dan mungkin kalau ini juga sama pertanyaan lo yang sefrekuensi dengan pemikiran gue, coba deh komen-komen bantu untuk lebih kita aware tentang universe gitu kan. Nah dari situ gue kayak nyadar bahwa segala sesuatu sebenarnya dunia ini tidak terbatas. Alam semesta itu tidak terbatas. Dari reinkarnasi, kita belajar reinkarnasi, kita tahu bahwa alam semesta itu tidak terbatas. Nah, kalau kita benar-benar mendalami sesuatu itu gitu loh. Jadi apapun kemampuan kita, sebenarnya kemampuan kita itu tidak terbatas bila benar-benar kita mendalami apa sih sebenarnya potensi di dalam diri kita gitu kan. Nah, dari reinkarnasi pun kita bisa dapat belajar bahwa alam semesta itu terbatas. Berarti kita ini kan tubuh. Tubuh ini adalah partikel-partikel semesta ya kan yang diciptakan menjadi sempurna itu tadi ya kan, menjadi sempurna lalu menciptakan suatu hal-hal yang luar biasa di dalam bumi ini gitu loh. Makanya dari reinkarnasi ini kita harus terus
belajar dari bahwa kita manusia ini memang sebenarnya punya bakat yang luar biasa, yang memang harus kita cari di dalam diri kita untuk menciptakan sesuatu yang memang sesuatu itu yang luar biasa gitu loh. Manusia itu diciptakan memang punya bakat dan minat gitu loh kan. Punya kemampuan, punya kecerdasan dan banyak hal. Hanya saja untuk mengelola, untuk mengalami itu perlu waktu ya kan. Jadi kembali lagi kita ke reinkarnasi, dan reinkarnasi itu adalah sebuah eh, pelajaran yang mungkin tidak diajarkan oleh di sekolah, oleh eh, lingkungan kita, tapi ketika kita mencoba untuk mencari dan semuanya tuh terhubung kok. Makanya gue bilang kenapa setiap agama itu selalu terhubung, dan gue yakin dari reinkarnasi itu adalah penyempurnaan. Makanya di situ gue percaya bahwa 5 agama terbentuk itu bukan untuk kita saling menjatuhkan, tapi bagaimana menciptakan sesuatu yang beda gitu loh dari 5 agama. Karena kan bagi gue gini, ketika lu lahir di agama tertentu, kalau bukan izin dari pencipta lu, emang lu bisa menyalahkan agama lu, ya kan? Itu kan nggak mungkin. Dan kebanyakan sekarang setiap agama itu lagi panas-panasnya. Tapi bagi gue, agama apapun mengajarkan hal yang sama, yaitu nggak jauh tentang kebaikan. Dari reinkarnasi itu kita bisa belajar di situ gitu loh. Semua terhubung dan terikat gitu loh. Jadi bagi gue setiap agama itu punya kebenaran dan masing-masing punya pemikiran, masing-masing punya potensi untuk, tapi sebenarnya tujuannya hanya satu. Makanya gue bilang dari reinkarnasi itu kita bisa belajar bahwa setiap manusia itu saling terhubung dan terikat, karena tujuannya adalah kembali ke yang satu gitu kan, yang menciptakan kita. Makanya reinkarnasi itu menegaskan bahwa kita percaya bahwa Tuhan itu ada, dan reinkarnasi mengajarkan kita selalu hidup itu tidak kita dilahirkan ke bumi selalu memiliki tugas, misi jiwa. Misi jiwa kita apa? Mungkin kita selama ini bekerja apapun itu, tapi kan dari situ kita harus perlu yang tahu yang namanya misi jiwa kita apa, ya kan? Sehingga apa? Reinkarnasi itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita lagi. Nah, pentingnya manusia mengalami hal-hal, menelusuri hal-hal yang di luar daripada yang semestinya gitu loh. Makanya gue hari ini ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin rumit dan sulit untuk diartikan, tapi seru untuk dipelajari. Oke teman-teman semua, terima kasih untuk hari ini, dan gue terima kasih untuk sudah menonton gue. Terima kasih juga untuk sudah bisa, dan semoga apa yang gue sampaikan, apa yang gue ceritakan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. See you, goodbye, dan sampai jumpa.